Makanya sekarang nggak ada ruginya. Nggak ada rugi, kebudayaan tumbuh, senimannya hidup. Iya kan? kita Kreativitas. aklamasikan Ah. Om Tatan, kita kandidatkan sebagai Bupati Taman Mini Indonesia. Jangan Ya. Bupati tahun ini, tahun ini kan Indonesia. Presiden Tahun ini gitu. Indonesia, Itu presiden. Oh, presiden. sorry. Presidennya tahun Presiden ini. of Tapi Tahun enggak ini. lah, tapi enggak lah. Gimana? Itu kita bercanda om. bercanda Om, bercanda. Tapi saya jadi ini ketika Om G sebut Taman Mini, menarik nih jadinya. Sebentar, Oke, oke. kita mengulur ya, Iya, kita iya, mengulur, iya, menarik. iya. Berarti masuk sana nih kita nih. Iya, iya. Apa bedanya tadi Purwakarta, Banyuwangi, Banyuwangi. dan beberapa daerah-daerah yang Yang hidup yang tumbuh tadi. ya, misalnya Banjarmasin ya, keren banget tuh. Mm-mm. Festival apa namanya, sastra musim hujan. Iya, iya, iya. Saya suka tuh dengarnya. Festival itu dilaksanakan Saat musim hujan. ketika musim hujan, ketika kita menganggap bahwa musim hujan itu musim orang harus tidur di kamar, ngopi-ngopi di Ngopi, beranda, nggak beranda. melakukan apa-apa, dia bikin itu. Dimanfaatkannya kondisi itu menjadi sumber inspirasi dan sumber kreativitas. Dan itu terkenal jadinya ke Iya, iya, iya. seluruh penjuru Oke. negeri ini. Iya, iya. Festival sastra musim hujan gitu, dimuat di banyak media gitu. Nah, hal seperti itu menjadi menarik ketika kita ini kan ke Taman Mini. Taman Mini itu kan ruang, selain memang ada bangunan-bangunan arsitektur tradisi yang bagus-bagus, dan selama ini kan dihidupkan oleh seniman dan budayawan. Iya, iya. Tanpa itu cuma Cuma menjadi ya, apa namanya ya, kalau orang-orangnya itu jadi hanya menekin saja, gitu. Jadi Manekin. pajangan tok, betul tidak hidup. hidup, dan bangunannya Ya tidak hidup. ya, mati. rumah-rumah seperti rumah-rumah kosong, Iya, nampak. Maka memang ketika Taman Mini kemudian kembali ke Setnek, Oke, yang sekarang sedang dalam pembicaraan ya. Iya, iya. Saat konten ini dibuat, oke. iya, ini menarik nih sebenarnya. Iya, iya. Selama ini memang yang saya baca ya, itu kan dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Oke, bagus sih memang. Dengan sedaya upaya mereka menghidupkan Taman Mini terus, Ya. Iya, iya. walaupun ada keterbatasan biaya sebenarnya. Karena itu luas banget lah, 147 hektar. Hektar. Dengan bermacam, ada museum, ada anjungan, ada wahana ini tuh sangat banyak. Kebersihan, listriknya, dan sebagainya itu, karyawan. Ya sekarang diserahkan kembali ke pemerintah nih, negara. Ini Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. sebenarnya nih, wah ini negara nih. Apa yang nggak bisa dilakukan negara? Negara ya. Nah, Taman Mini adalah satu-satunya sebenarnya ruang kebudayaan yang dimiliki negara. Coba, Ya, negara lagi. Om J, Nggak ada. ada nggak? Hanya tahun ini ya, dia, Ya. karena Ancol? Ancol beda Ah. dia. Jadi gini, tahun ini Indonesia Indah itu kan adalah miniatur Indonesia ya. Miniatur Indonesia di dalam itu tentu saja ada seluruh etnis dan yang ada di Indonesia. Nah, Nah, arti kata kan dari sini kita melihatnya nih. Kita Oke. bisa samain sama Ancol, Taman Safari apalagi, sama apalagi. Ragunan? Ragunan akan Nggak mungkin ya? Nggak mungkin lah. Ya itu karena itu maka saya berharap memang Taman Mini ini dikelola dengan pemikiran bahwa ini ruang kebudayaan. Pesan pariwisata, destinasi pariwisata itu kurang pas tuh. Kurang pas. Ya. Ruang kebudayaan dulu. Ya.
hidupkan dulu kebudayaannya dengan seniman-seniman, budayawannya beraktivitas, ada seni tari, teater, musik, sastra dan sebagainya itu di seluruh penjuru mulai dari depan sampai ke belakang semua ada aktivitas. Baru kemudian kita bisa mengundang wisatawan. Ya, karena pariwisata menjadi efek. 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 Jangan dibalik. Ya kalau pariwisata dikedepankan, seni budaya menjadi bukan efek sebetulnya, tapi memang dimanfaatkan gitu. Artinya ya mana beda-beda ya gitu. Dagangan. Dagangan pasang barang Komoditas. Nah, kalau seni kebudayaan yang didahulukan, maka pariwisata menjadi efek. Ya, Kalau pariwisata didahulukan, maka ini menjadi komoditas. komunitas kecil. Kerdil. Nanti ada ceritanya kalau pariwisata kan pesona sapa pesona tuh. Iya. Ada soal kebersihan, Iya. keindahan. Tapi gini Om, bukankah itu sesuai dengan taman mini? Karena kan kerdil tuh, maaf ya, kecil ya. Jadi kalau seandainya sesuai kali ya, atau gimana menurut pandangan Om? Ya, taman mini yang landscape-nya itu sebenarnya nggak mini. Oh iya, maksi ya. Kalau mungkin dulu Iya, disebut iya. ini miniatur Indonesia. Oh, iya. gitu. Tapi iyalah ya, Iya, kalau iya, disebut miniatur iya. Iya. Tapi kalau bisa memang jangan begitu kita mikirnya. Iya. Ini taman mini dengan kawasan seluas 147 hektar itu adalah kawasan yang besar. Nah, jadi kita hilangkan aja mininya. Jadi taman budaya Indonesia atau taman budaya Nusantara. Wah. Nah, itu Lebih. Nah, Saya agak merinding ya, merinding kita. agak terangkat juga ya, rekatnya. Ya, Saya merinding karena presidennya kan udah ngomong. oke. Presiden taman ini. Kirain Pak Jokowi udah ngomong begitu kalau Amin. udah ya. Memang mudah-mudahan Ini didengar. penyambung. Iya. Sebentar, sambil sambil Oh, diserah iya, dengan kopi. kopi apa ini namanya? Kopi Puncak Pajajaran. Pajajaran. Posisi kita hari ini kan di puncak nih. Puncak, ini puncak. Ini puncak Pajajaran ini. Oke. Nah, di sini produksi kopinya di sini Kopi. ada. Ini Saya workshopnya. baru tahu nih. Puncak Nikmat. ada kopi. Gimana Nah, ceritanya? jangan dikira hanya teh doang, Om. Ada ya. Ada nih puncak Pajajaran kopinya. Kopi yang saya tahu kopi Sidikalang, Sidikalang. kopi Lintong, nah, dari Toba, kopi Mandailing. Kalau Oh, iya, dari iya, kampung iya, saya iya. nih. Iya, Tapi iya. Puncak kan biasa Wisma, Penginapan, villa-villa, villa, Kebun teh, kebun teh, Ya, para layang, para layang. Iya nih. kopi. kopi. ini. Ini kopi. Om dan tante juga harus tahu bahwa di puncak ada puncak Pajajaran kopi. Iya. Luar biasa. Hebat. Supaya menjadi om seksi lagi. Oke, Dicoba. coba diseruput Pak. Disebut Saya ini. Tadi saya Ini duluan bagian, om. ini bagian dari kebudayaan juga. Nah. Bagian kebudayaan, Om kita. seksi. Ah. Seksi. Ini seksi perkopian. Maka ini kaitannya ke Taman Mini lagi tadi. Oh iya, Hmm. iya. Saya pikir bolehlah Om J. Om G. Om G. Ya, Om J. Ini kopi Puncak Puncak Pajajaran. Pajajaran dibawa ke Taman Mini. Betul tahun ini. Iya. Supaya terbuka. Budaya itu, iya. budaya itu bukan hanya sebatas A, B, C. Ternyata Iya. ada hasil. Ya, ini gini apa namanya? Sebenarnya bukan hanya puncak ini. Jadi ketika puncak Pajajaran ini bisa hadir di tahun ini, tentunya di Anjungan Jawa Barat misalnya, Ya. itu juga merangsang untuk Sidikalang juga masuk ke Anjungan Sumatera Utara. Oh, Iya dong. betul, betul. Kopi Bengkulu ada di Bengkulu. ya. Nah, ini kan lebih asik sebenarnya. Lebih hidup. Lebih hidup. Semua daerah dari Aceh sampai Papua punya Kopi. Iya. Dan punya cara pengolahan sendiri juga gitu ya. Betul, betul. Dan maksudnya cita rasanya juga berbeda satu sama lain. Nah, Luar biasa. itulah. Itu salah satu juga mestinya menjadi bahan pemikiran bagi perumus atau perancang konsep Taman Mini Ini nanti. ke depan ya. Seperti apa? Jadi ada kesenian dan kebudayaan, ada seniman beraktivitas, ada teater tanah air itu kan Iya. kabarnya itu Eh, Om J saya- pernah iya, bermain di situ. mantan. Oh iya, dulu mantan Iya. udah nggak ada. Gimana ya. sih? Ya dulu itu memang apa namanya
dari namanya aja sudah menarik. Teater Tanah Airku. Kan? Sebagai seorang pegiat seni pertunjukan, usulan drama, wah kita memang sangat luar biasa. Apalagi konon ketika itu memang diinformasikannya mau studinya memang dari Broadway. Teater itu studinya dari Broadway semua. Karena teater itu Sambil ngomong sambil ngomong. Oke. Ini ada sedikit ini. Terus. dari teater Tanah Airku itu di Broadway yang di New York ya? Iya benar. Manhattan. Manhattan. Karena akan disiapkan menjadi pertunjukan opera Indonesia. Oh, Gitu loh. tahun berapa? Itu awal gagasan itu muncul kalau nggak salah saya tahun 97 ya. 97? Iya. Itu dibangun sekitar itu? Iya mulai ini sangat cepat sekali. Bangunnya tahun 97, kemudian tahun 98 itu udah mulai pertunjukan pertama. Tapi yang masih sifatnya thriller ya atau dessert lah gitu ya, pendek 30 menit. Opera udah? Sudah opera. Nah, terjadi sesuatu hal di bangsa ini ketika itu reformasi, kemudian tertunda dan lanjut setelah masa pergantian kepemimpinan. Nah, sayangnya ya itu dia tidak sampai sekarang ya hanya satu produksi waktu itu opera Anoman gitu ya. Memang sudah dipersiapkan ketika itu pertunjukan kedua opera Kenapa Anoman? Nah, kenapa Hanoman? Karena Hanoman adalah ikonnya Taman Mini. Iya kan? Nah, itu memang digagas hanya sebagai titik awal pertunjukan opera Indonesia itu. Mungkin kesananya akan bicara Sang Kuryang atau mungkin Baling Kundang, macam-macam. Pokoknya seluruh cinta rakyat Indonesia dari berbagai etnis itu akan dikemas dalam bentuk opera. Reguler. Di teater itu? Di teater itu. Gagasan seperti itu yang saya dapatkan ketika itu. Waduh. Luar biasa memang, luar biasa secara gagasan. Tetapi, nah kan ini dia tetapi. Namun. Yang penting Gagasan. Mungkin gagasan besar itu Nah ini mestinya kalau seandainya ketika itu namanya adalah Taman Budaya Nusantara atau Taman Budaya Indonesia, maka gagasan besar itu terakomodir dengan baik menurut saya. Tapi kenapa gagasan besar ini tidak terakomodir dengan baik? Karena dia bukan taman budaya, taman mini. Jadi kecil dia, gagasan besar bisa ditampung oleh aturan kecil. Dan pemikiran pun masih soal pariwisata. Ya itu dia, kita seperti itu lagi. Nah, tentu saja kegagalan marketing nantinya, pastinya itu. Nah, sayang ya. Nah itu, jadi kalau kedepannya nanti barangkali itu bisa dihidupkan lagi tuh. Ya mestinya memang siapapun penggagasnya, ketika gagasan itu baik dan menarik dan bagus, kenapa nggak diteruskan kan begitu ya? Ya mestinya kayak begitu menurut saya. Iya. Ya itu gagasan yang bagus, Ya. Apalagi sudah studi banding sampai ke Broadway, ke Sydney juga opera house. Iya, karena untuk audionya apa Sydney Opera House. Di dalam itu pas panggungnya semacam. Ya memang ada, jadi gini, ada hidroliknya, ada teknik slingnya. Ya kalau sekarang barangkali sudah menjamur ya, tapi ketika itu memang sebagai pembaharu ketika itu. Memang belum ada gedung-gedung pertunjukan yang bisa memunculkan efek dari bawah, kemudian terbang, kemudian digabung animasi dengan pertunjukan live gitu ya kan. Jadi settingnya pun juga mobile, bergerak semua. Jadi kalau kita imajinasikan penonton itu seperti menonton film jadinya, padahal yang bermain live orang gitu. Keren kali kata orang Medan. Keren kali lah. Taman mini tuh adanya tuh. Taman mini ya. Ya jadi konsentrasi promos pembuat kebijakan taman mini baru ke depan mestinya begitu. Mestinya begitu. Harapan itu. Teater Tanah Air itu mungkin direnovasi lah ya, kembali seperti bentuk dan isi yang bagus itu. Bagus. Ya, karena gini tentu saja harus adaptasi dengan kekinian ya. Nah, karena dulu konsepnya juga bahwa panggung itu siap berubah. Karena memang yang pakai itu kan hanya bagian audiensnya ya. Panggung itu bisa bongkar-bongkar. Nah itu, jadi itu ada di Taman Mini. Tahu ada
Sasono Langin Budoyo. Itu juga ruang pendidikan yang berkelas, Iya. ya kan? Gitu. Betul. Ada Teater Tanah Airku, ada Teater Garuda, Ya, sekarang namanya Teater Bhinneka Tunggal Ika. Teater Iya, Teater CPTI kan? Ya. Sekarang Garuda. Oh, terbalik ya. Pertama Teater Tadinya, Bhinneka, sekarang jadi Teater Garuda. Garuda. Oh iya, oke. Nah, itu difungsikan sepenuh-penuhnya sepanjang waktu untuk ekspresi kesenian. Tidak lagi seperti kalau kemarin saya lihat ada wisudawan, Ya. Wedding. wedding. Nah, itu mungkin ya dalam kerangka memenuhi kebutuhan untuk Non artistik. operasional, Kebutuhan non artistik. non artistik. Ya, non artistik. Yang ini nanti saya kira nggak mungkin lah, memalukan lah kalau negara nyewa-nyewakan lagi untuk Wisuda, kawinan. reuni dan sebagainya. Malu itu adalah asetnya seniman. Kalau itu bisa ditambah dengan teater terbuka, teater arena dan sebagainya di berbagai tempat, orang bisa baca puisi, Iya. bisa bermusik di sudut sana, berteater, bermonolog di ramai begitu. Dan di Teater Tanah Air itu ada pentas opera reguler Iya. tiap minggu atau tiap hari ya, bisa ya, kalau di beberapa Bisa, kan bisa, tiap hari, tiap hari. tiap malam, tapi dengan naskah yang sama. Agak sama dan dulu juga mainnya tim. Nah, Ada tim. Jadi di pertandingan pertama tim ini yang main nih. Oke. Yang pemeran utamanya A, B, C, D gitu ya kan. Oke. Nanti peran-peran supportingnya ya orang ini gitu ya. Nanti di jam kedua, nanti yang peran utama kan fisiknya udah melemah. Oh. Dia dibalik. Oh. Yang peran utama yang EFG gitu ya kan. Nanti Nah, jadi itu siasat. ya itu kalau itu bisa dilakukan, itulah barulah kemudian penonton datang. Iya dong. Penonton itulah kemudian yang akan meramaikan taman ini. Iya. Bukan ya sekedar piknik, jangan. Kalau ruang piknik itu ada di Ancol, Oh, Taman Safari. Ragunan. Nah, paling parah kalau Taman Mini itu dianggap seperti Ragunan. Iya. Nah, itu udah gawat darurat gitu. Tapi feeling saya nih ya kalau melihat apa namanya ketika sudah kembali dikelola oleh negara gitu, tentu saja kita tidak berpikiran mini lagi, Pak. Setuju. Ya, kita, iya, kita akan menyebutnya bukan lagi taman mini, Pak, tapi akan taman mini taman budaya. Buka pemikiran. Buka pemikirannya. Bongkar. Box gitu. Ya, bongkar. Sekat-sekatnya Iya, hilangkan. hilangkan. Jangan ada sekat, Pak. Kalau ada sekat, Bapak nggak jadi presiden nanti taman Nah. ini. Jangan. Artinya kalau begitu di Taman Mini kita tidak hanya akan menyaksikan kesenian tradisi yang dahsyat itu dari Aceh sampai Papua, kesenian kebudayaan etnis kita yang dahsyat, tapi juga mungkin bisa menyaksikan pertunjukan teater musik kontemporer Ya. barangkali, Ya. atau teater modern, Modern. atau pembacaan puisi yang Puisi. bukan hikayat, bukan seloka, tapi udah Sudah itu. sudah untuk konsumsi hari ini lah. Iya. Jadi kita punya dua ruang yang dahsyat nantinya nih. Tim dan Taman Budaya Nusantara. Nusantara. Ya. Berarti budaya yang industrial, tapi senimannya memang perhatikan di situ dengan pola pemikir senimanku sendiri, Ya. bukan industrial kepentingan Ya. vendor A, B, Ya. C, D. Ketika itu Jadi kalau terjadi, menurut aku sih memang harus benar-benar dihargai. Ya sekarang pun kita sudah bicara industrial sebenarnya ada di taman ini, walaupun sebetulnya masih industrial gitu. Apa? Cuman Industrial. industrial, karena Industrial. ya mohon maaf misalkan
wedding sana wedding sini. Oh, itu industri. 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 Itu kan industri juga. Industri ada wedding organize, ada ini udah circle-nya begitu. Oh, yang sibuk itu memang saya pernah masuk ke belakang itu yang Geraha Kriya ya. Oh, Sasana Krida. Sana Krida itu memang itu ruang serbaguna sebenarnya, ruang konferensi tapi ruang kawinan. Ketika ada kawinan keluarga, saya ke belakang, saya melihat di situ kesibukan luar biasa. Oh, Bukan kesibukan seniman dan siap. budaya. 10 menit. Kesibukan petugas kuliner Kuliner mantau. sama. Oh, yang ya Macam-macam. Iya. Aduh, agak miris ya. agak miris. Senimannya ya nggak ada. Makanya kalau aku pikir sih kalau misalkan emang senimannya itu memang bisa memikirkan pertunjukan apapun itu secara industrial kan berarti kan memikirkan manajemen, memikirkan konsepnya, memikirkan tim kreatif, walaupun ada pihak B bekerja sama atau nggak A bersama dengan senimannya, tapi mereka support, mendampingi, tidak by order gitu. Yang by ordernya itu seniman ngasih order, Ya, kayak yang punya uang, ya. yang mengkurasi. Kalau menurut aku sih itu akan lebih keren gitu. Bahkan sekarang akhirnya ada sebuah kompetitor yang sehat, gimana caranya saya bisa masuk industri budaya yang ada di Taman Budaya Nusantara atau Indonesia, supaya ya generasi ini kan akan terus kan nanti. Tapi Jadi jangan jika undang-undang pemajuan kebudayaan itu berjalan dengan baik dan benar, itu tercapai. Ya, menurut saya karena artinya ini kan berarti kan ketika sudah menjadi undang-undang seperti Om Tata bilang tadi, bahwa ini kan juga menjadi kewajiban pemerintah. Industri itu seperti apa? ya tadi seperti saya bilang, mungkinkah apa boleh gitu atau enggak, kayaknya memang kadang-kadang berpikir soal industrial tadi saya bilang kan agak sentimental, agak alergi. Cuma di sini kan membuka ruang sebenarnya, karena dunia pertunjukan apapun itu pasti bermain dunia industri, karena menampilkan sesuatu yang layak untuk ditonton, layak untuk konsumsi, tuntunan dan sebagainya. Dan memang itu harus, karena kalau nggak bermain dan berpikir ke industrial akan kalah. Misalkan Rangga negara Malaysia, Brunei, Singapura, karena mereka bermain industrial. Esplanet itu industrial. Main industrial. Ya mungkin di taman ini apakah seperti itu menjadi sebuah sentimental, anti, alergi, atau bisa dilakukan hal kayak gitu? Om Tatang kan bergelora nih, bahkan pemikirannya tuh wah gue siapa gitu. Cuman kan kalau saya sebagai mungkin om yang muda tapi seksi, berpikir karena generasi ini juga harus, karena mereka sekarang udah bicara industrial. Ya. Mereka sendiri aja udah bicara industrial gitu, itu tidak bisa dipungkiri. Zaman berkembang. Nah ini ada sebuah Taman Budaya Nusantara atau Taman Budaya Indonesia yang isinya memang para seniman hebat dari Sabang sampai Merauke. Iya, kasih ruang maestro, senior-seniornya, komposer, koreografer, sutradara handal yang lahir di taman ini, kasih ruang tuh banyak gedung-gedung. Kata Tanah Air, mungkin ada Sasono, ada tadi Teater Garuda, ataupun Bentar. apa, Candi Bentar. Dihidupkan kembali ya, gitu. Tapi emang kayak Candi Bentar seperti di Prambanan, Yani main. Iya. Itu kan industrial. Oh, kenapa enggak? Kenapa tidak seperti itu? Tapi memang pemainan, misalkan dia ini tertarik dengan musik Indonesia, yang bergejar di situ itu benar-benar siapa yang terbaik di taman komposer yang lahir memang sudah mencantumkan, memberikan sebuah warna dari seorang A, B, C yang lahir di taman ini. Kadang-kadang kan sentimental itu. Nah itu makanya yang ingin saya tanyakan sama Om Tatang, salah nggak kalau misalkan seniman yang ada di taman ini sedikit bicara, bahkan harus banyak. Oh, enggak. Industrial itu Enggak salah. Gitu. Sama sekali enggak salah. Malah harus jalan bergandengan ya. Bergandengan tangan. Iya. Seniman itu
proses kreatif, berkesenian, berkarya, mencipta. Ya. Eh, industri tadi memang ada yang ngurusin, tapi Ada. tetap itu kerangkanya industri. Memang karena dengan demikianlah maka kesentosaan tadi, kesejahteraan tadi, kreativitas yang sudah tumbuh hidup dan dalam keadaan perut juga nyaman itu karena ada itu gitu. Iya. Tadi Om J tadi menyinggung soal Broadway. Broadway. Broadway kan industri. Industri. Tapi dikelola dengan cita rasa kesenian yang sangat kuat. Banyak aktor-aktor pemenang Oscar di film itu lahirnya dari Broadway. Artinya apa? Meskipun industri yang tiap hari dia kan harus berpentas tuh, penontonnya dari penjuru dunia terus saja. Naskah itu saja, bisa sampai 3 bulan ya. Oh, sampai tahunan, Pak. Tahunan itu aja ya. Kayak Miss Saigon itu tahunan malah. Nah, itu pasti industri lah. Iya. Dan dari situ lahir aktor-aktor hebat. Ya betul, betul. Jadi jadi sejalan sih gitu. Jadi gini, saya pernah baca bahwa untuk di Amerika ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Baru seseorang bisa menjadi aktor hebat di Broadway itu apabila dia sudah muncul di namanya off Broadway. Nah, orang yang baru bisa muncul di off Broadway ini, masuk ke off Broadway ini, dia harus sudah muncul di off Broadway, gitu loh. Dan Hollywood juga seperti itu. Baru menjadi megastar di Hollywood itu ada off Hollywood namanya sebelumnya. Ada lagi off Hollywood. Nah, jadi line itu jelas gitu ya kan. Nah, kalau di kita kan mungkin karena sentuhan industri tadi. Jadi kalau bicara industri kan berarti manajemen. Nah, kalau bicara karya berarti kan kreatif. Ini artistik, ini non artistik. Nah, non artistik ini yang akan menunjukkan artistik. Nah, yang terjadi di kita seperti yang sempat kita omongkan juga bahwa terjadi pencampur adukan di sini gitu loh. Ketika namanya event organize gitu ya, mengelola sebuah pertunjukan, maka seluruhnya dia masuk ke dalam. Hal-hal yang artistik pun dia ikut campur di dalamnya gitu loh. Karena ada cukongnya di belakang ada nih. ada pesanan. Oh, ini maunya begini, ini maunya begitu, ini maunya bokono, ini mau bokono gitu. Nah, harusnya wilayah artistik ini jangan disentuh oleh bagian orang-orang event organizer-nya aja lah, bagian non artistiknya, misalnya di bagian produksinya, bagian marketingnya gitu ya kan gitu. Nah, bagian isi itu wilayah artistik. Ya, Seperti itu kira-kira gitu. iya. Nah, itu bisa dilakukan di Taman Mini kok, bisa. Taman Mini udah, Taman Budaya. Taman Budaya Nusantara. Bisa dilakukan di situ. Bisa. Taman Mini barangkali sudah. Fasilitasnya ada, pengelolanya ada, senimannya ada, karyanya ada, ya udah. Bikin tetap tadi opera Anoman misalnya ya, kenapa mesti 1 malam, kenapa nggak 1 bulan? Pertanyaannya kan siapa nonton gitu? Nah, itu wilayahnya tadi. Penduduk Jakarta ini 15 juta. Cuman kan selama ini industri promonya nggak berjalan. Ya, itu dia. Industri publikasinya nggak berjalan. Mungkin yang kemarin yang lebih mempunyai otoritas, ya pasti bicara soal bisnis juga sih. Seniman juga berhak bicara bisnis. Iya. Karena dia proses, ada produksi, tenaga, waktu, orang banyak. Jadi memang bagi aku sendiri sih, sah-sah aja. Jadi gimana caranya mereka bikin sesuatu pertunjukan, itu mereka cukup lah nyaman kanan kiri untuk 2 tahun. Iya, setuju. Kan harus gitu. Jadi memang karya yang ditampilkan berkualitas. Ya. Enggak setiap bulan, setiap karya ganti karya. Dia lagi. Ada kesempatannya. Perform sebulan, tapi sebulan itu cukup untuk 2 tahun. Betul. Jadi benar-benar sebuah kompetitor yang sudah mendapatkan nilai itu memberikan inspirasi di bawah gimana cara mendapat ke atas. Ada proses tadi mungkin yang di soal kreatif
mengolah rasa, mau olahraga seperti apa tetap akhirnya gimana caranya mencapai itu ya ada proses. Dan ada pembelajaran, Ada pembelajaran terus-menerus di situ kan. terus akhirnya ntar tuh, wah, dan yang sudah di situ mau nggak jadi kayak gua Ya. karena begini, ayo gua dampingi lo, Ya. apa yang kurang begini loh, itu bagus tapi lebih bagus coba digini gitu kan, keren kan, itu kan pendekatan humanis, Ya. itu lebih wah, akhirnya kita merasa wah gua suka sama budaya itu, nggak ada sekat-sekat lagi akhirnya, brotherhood Dan penonton terbangun akhirnya, Bangun. circle kan gitu akhirnya. Oke, kita peduli dengan budaya, peduli dengan penggiatnya, peduli dengan pemerintah kira oh iya. Yang di atas juga oh iya. Ini maju nih, akhirnya tercipta yang tadi Taman Budaya Nusantara, cocok tuh buat Cocok. gitu. Jadi harapan besarnya mau di situ ya. Kita contohkan lagi yang paling dekat tadi, misalnya Esplanade Ya. Singapura itu. Singapura tuh negara secuil lah itu ya, Gedean Jakarta Timur. sebesar cabai rawit itu dibanding Indonesia. Ya sekecamatan dari Sumatera, kecamatan iya kayak iya. Iya, iya. Ada satu kecamatan di Sumatera itu luasnya empat kali Singapura. Waktu Singapura kan, Hmm. tapi dia berani dan bisa membangun kawasan Esplanade itu sebagai sebuah kawasan budaya yang tidak hanya, tentu tidak hanya orang Singapura yang Ya. ngisi. Orang Singapura berapa juta tuh, Berapa paling juta? 2-3 juta tuh, itu dunia tuh. Saya dengar beberapa waktu yang lalu teman-teman seniman kita yang di sini udah kesohor, udah papan atas, begitu main Esplanade, wah, waduh keren banget, Culture shock. culture shock. Itu yang seniman hebat kita masuk kagum, tercengang-cengang, Terpesona lah ya. terpesona. Nah, kenapa kita yang senimannya banyak, hebat-hebat tadi, kebudayaannya juga sangat kaya, beragam, nggak habis-habis kalau dipanggungkan, nggak bisa bikin seperti Esplanade. Iya. Coba, Betul. Om Dek. Iya benar. Karena maksudnya kalau Apa susahnya itu? ya kayak ibaratnya sebuah bangunan, materialnya kita sangat berlebih malahan materialnya gitu ya kan. Kemudian para pekerjanya barangkali juga pekerjaan untuk menghadirkan bangunan itu tidak hanya itu, ya kan itu. Nah disinilah peran penting yang tadi itu kembali lagi ke kemajuan kebudayaan. Ya. Ya, karena kan kalau bahasa gimana ya, bahasa yang sudah sangat kita dengar setiap saat bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebudayaannya. Betul. Nah sekarang pertanyaannya, sudahkah kita menjunjung tinggi kebudayaan kita? Iya dong. Ya, iya. Ya kan? Kalau iya ya hidupkan ini. Ya, iya. Kayak gitu. Iya. Kalau menjunjung hidupkan ini. Hidupkan ini. Tumbuh dia, berkembang dia. Iya, itu kan Taman Mini Indonesia, Taman Taman Budaya Budaya Indonesia. Taman Budaya Nusantara. Nah, itu tahun Indonesia. Itu kan Taman Ismail Marzuki. Wah, kalau itu terjadi 5 tahun ke depan, wah, Mungkin nomor 2 di dunia. Kenapa nomor 2? Nomor 1 dong. nomor 1 kali. Nomor 2 cuman berapa saat. Dan nomor 2 itu dapat andu, kayak juara 2 dapat andu. Enggak, kalau aku bukannya nggak mau nomor 1, karena ya kita sadar diri juga lah. Kecuali memang Tidaknya di Asia. nomor Ah, 1, Asia nomor 1 Asia Pasifik lah. Iya. Karena memang wakil seluruh suku di dunia kan ada di kita. Ada, mau yang kulitnya putih, kuning, coklat, hitam, Abu-abu. Nah, rambut jadi lurus. apa ya, aku pikir juga luar biasa lah ya, mungkin tadi circle tadi dari masyarakatnya, dari penggiatnya, dari pemerintahnya, ya bingung juga sih kalau misalkan bicara soal ini itu. Kalau aku Nah. pribadi bicara gini, yang penting kita sama-sama menghargai walaupun sulit, menjalankannya walaupun sulit. Apa yang sulit? Nggak sulit, sebetulnya nggak sulit. Yang sulit. Iya, cuman kita bicara real. Apa yang sulit? Coba. Nih, misalkan karya, kita bicara soal kebudayaan. Oke. Kalau menghargai, jujur. Tadi seperti yang bilang, ini nggak bagus. Emang kalau nggak bagus, bilang nggak bagus. Ini bagus, tapi bisa lebih bagus lagi begini.
Jangan ada Oh iya, Nice. kalau dari sudut pandang itu bisa diterima bahwasannya bahwa ada, jadi gini, yang tidak disadari oleh kita barangkali sementara yang bergerak di kesenian ini bahwa gesekan itu penting sebenarnya untuk menghasilkan sesuatu yang baru gitu. Tetapi gesekannya yang juga ibaratnya gini, kritik itu harus diikuti dengan solusinya gitu. Bukan jangan nanya asal jas aja gitu ya. Yang terjadi kan seperti itu. Nah, jadi kesannya jadi gimana? Itu mak nyinyir. Hah? Mak nyinyir. Mak nyinyir ya. Mak nyinyir. Temennya lambe tiri. Oke. Tapi Jadi itu warna-warni sih. Warna-warni ya ibaratnya supaya ada sebuah pembaharuan yang lebih baik sih. Karena ya minimal kan kita sendiri deh secara berkomunal, secara bersosialisasi ya adat istiadat kita seperti apa sih? Isi Pak, gimana? Ya lakukan itu dengan itu gitu. Iya gimana? Iya kayak gitu kan kurang ajar. Nah kalau menurut aku kalau itu udah terjalin itu udah keren banget. Makanya seniman itu memang harus militan. Seniman itu harus idealis, militan, tapi juga industrialis. Mikir. Untuk ya tadi kita berbuat sesuatu itu tidak asal akhirnya. Untuk mencapai itu kayak mungkin saya kalau misalkan ada sertifikasi biar jelas gitu grade C, senang saya. Untuk jadi grade B gimana? Ada sebuah challenge adrenalin untuk lebih bisa mendapat grade B. Nanti ada kejelasan secara humanis. Walaupun sertifikasi sama manusia aja. Begini lo mau nggak masuk ruang ini? Belajar dulu. Kita ngomongnya begitu. Jadi tidak instan juga. ya. Memang lah, tetap ada proses itu. Tapi aku yakin ini dengan latar belakangnya undang-undang pemajuan kebudayaan tadi, yang itu sudah diundangkan berarti siapapun itu terikat di situ harus melaksanakannya. Pak Presiden, Pak Jokowi yang udah naikin pun harus bisa melaksanakannya, dan Pak Jokowi kemarin yang naikin Perpres nomor 19 tahun 2021 soal pengalihan Taman Mini tadi, kesetting tadi kembali, maka yang akan terjadi memang peristiwa besar revolusioner, akan terjadi perubahan yang luar biasa okay. di taman budaya Indonesia. Taman Mini Indonesia Indah yang akan menjadi Taman Budaya Nusantara. Ya, itu tadi. Karena akan ada banyak pemikiran yang muncul tentang itu. Mau nggak mau, negara ini memerlukan gerakan pemajuan kebudayaan selekas-lekasnya, karena situasi memang agak gonjang-ganjing ini. Gonjang-ganjing banyak, ada faktor X dari luar, belum lagi Ya. kita juga mulai pemahaman soal itu juga udah mulai luntur gitu, soal nasionalisme, soal tanah air, kayak momentumnya adalah ketika Taman Mini dikelola oleh negara, maka ini akan terjadi situasi revolusioner kebudayaan dengan epicentrum dari Taman Mini Indonesia Indah yang akan bernama Taman Budaya Nusantara itu, atau Taman Budaya Indonesia, akan menggelegar ke seluruh penjuru tanah air Dunia. Dunia. Kutub utara, kutub selatan. Esplanade itu akan tenggelam. Belajar. Ya, Studi banding. harus mikirnya gitu, jangan wah Esplanade dasar luar biasa. Lah kita punya nih Taman Mini. Masa gitu. Nah, bukan Taman Mini lah, Taman Nusantara yang luas 147 hektar. Esplanade cuma 10 hektar. Oke, barangkali gini. Asik. Sebagai salah seorang yang pernah menjadi pimpinan salah satu anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah,
apa namanya, harapan Om Tatan barangkali udah diraih semua deh. Ya. Nah, barangkali coba disempurnakan dalam satu harapan yang sangat luar biasa, seperti apa kira-kira di bagian-bagian seperti itu. Ya, kedepannya saya punya harapan besar soal itu, karena ini kan negara nih Ya. yang akan mengelola taman mini, Taman Budaya Nusantara. Maka tidak ada lagi kerepotan soal macam-macam hal selama ini, dan harapan saya itu terutama kemajuan kebudayaan, khususnya kesenian, akan terjadi menggrinding lebih cepat dengan dasar undang-undang kemajuan kebudayaan. Nggak bisa itu, karena itu udah diundangkan, harus dilaksanakan. Yang tanda tangan? Yang tanda tangan Pak Jokowi. Perpres nomor 19 yang tanda tangan Pak Jokowi. Nah, jadi Harus ya monggo harus dilaksanakan. dilaksanakan. Jadi apa yang akan dilakukan? Taman Mini Indonesia Indah akan dikelola sebagai Taman Budaya Nusantara. Di sana tempatnya semua seniman, budayawan dari berbagai cabang kesenian, dari berbagai penjuru negeri ini berkiprah, berproses, mempertunjukkan karya-karya hebatnya di sana, dan itu akan menjadi epicentrum ke seluruh penjuru Indonesia dan penjuru dunia. Iya. Utara, selatan, barat, utara. Wis, Dalam konteks kemajuan kebudayaan. dalam konteks kemajuan kebudayaan, nggak bisa dielakkan. Ini momentum yang tidak boleh kita lewatkan. Oke. Menurut Mas. Oke gitu Om Gi. Jadi Om-om dan tante-tante, semoga bermanfaat omong-omong seputar kesenian kali ini. Saya Om J dan Om G dan Om G Om Tatan. beserta Om Tatan. Tatan. Pamit. Seksi terus ya. Seksi. Salam seksi.